Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis taklim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan sedikit mengenai apa yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, yaitu masih seputar hadis yang kedua. Adapun minggu depan insya Allah kita baru masuk ke hadis yang ketiga. Nah, kalau sekarang kita akan coba mengambil beberapa pelajaran atau faedah. Jadi nanti modelnya insya Allah seminggu baca hadis, minggu berikutnya faedah, besoknya hadis, besoknya faedah, begitu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjut, kita akan sedikit murojaah, mengulang apa yang sudah kita pelajari atau hadis yang telah kita baca di pertemuan kemarin. Siapa yang bisa menyebutkan secara global tanpa melihat catatan atau buku isi dari hadis yang kedua niku tentang apa? Poin-poinnya. Mboten. Di hadis itu membahas tentang 1 ini, 2 ini, 3 ini. Pak Bino. Anu kedawan ya Pak hadisnya. Nyerah saat monggo. Ya, rukun Islam, terus rukun iman, ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada lagi? Nah, adab bermajelis ilmu. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari faedah yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Monggo. Buku Malik ya. Kemarin apa? Parfum ya. Buku lagi, nggak tahu besok. Semoga aja ada yang beda. Nah, jadi kemarin yang kita bahas adalah sebuah hadis yang menceritakan tentang apa itu rukun Islam, rukun iman, apa itu ihsan, tentang hari kiamat, dan yang paling awal sebenarnya yaitu masalah adab dalam belajar. Sebelum kita ke faedah,
kita dengarkan qari terlebih dahulu untuk membaca hadisnya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li mashayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin amin. Qala fadilatu Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain النووي رحمه الله تعالى. الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أنارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Jazakallahu khairan. Inilah hadis yang kemarin sudah kita baca dan sudah kita terjemahkan. Adapun pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Sebenarnya faedahnya sangat banyak sekali Pak Bu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan coba atau kami akan coba bawakan sekurang-kurangnya ada 5 faedah yang cukup penting yang sudah seharusnya bagi kita untuk mengetahuinya. Faedah yang pertama dari hadis tersebut bahwasanya di dalam agama itu ada tingkatannya. Dalam agama apa? Ada tingkatannya atau yang biasa disebut oleh para ulama maratibuddin. Tingkatan-tingkatan atau level seseorang dalam beragama. Apa itu Ustaz? Yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah mukmin, yang ketiga adalah muhsin. Ini adalah tingkatan dalam agama Pak. Berarti sing standar niku napa? Muslim. Itu paling standar. Jangan sampai di bawahnya muslim. Di bawahnya muslim berarti ya non muslim. Jadi itu udah paling standar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Ini tingkatan yang pertama. Yang levelnya jauh lebih tinggi daripada muslim. Kenapa? Mukmin. Ini levelnya di atasnya satu.
tingkatannya. Lalu yang ketiga, napa Pak Bu? Muhsin. Nah, muhsin ini sudah muslim dan mukmin otomatis. Enggak mungkin muhsin tapi orang sholat orang mungkin. Muhsin orang puasa Ramadan orang mungkin. Jadi level yang paling tinggi itu adalah muhsin, al-ihsan. Sampai disebutkan kemarin ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar menyadari Allah Azza wa Jalla itu mengawasi kita. Kita enggak lalai di setiap waktunya, Pak. Dari ketiga level ini, kira-kira kula kali panjenengan di level napa? Muhsin, masya Allah. Alhamdulillah. Level napa? Muhsin. Terima Pak. Muhsin, insya Allah ya, insya Allah. Semoga saja kita menjadi di level muhsin, cita-citanya pengen. Itu yang paling jos gitu. Ya, benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merasa belum ya minimal apa? Muslim lah. Jangan sampai non muslim ya. Ini faedah yang pertama, bahwasanya agama itu ada tingkatannya, levelnya orang dalam beragama, muslim, mukmin dan muhsin. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang kita baca tadi atau hadis yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya malaikat itu memiliki keistimewaan. Malaikat memiliki apa Pak Bu? Keistimewaan. Apa itu keistimewaannya yang disebutkan dalam hadis? Keistimewaan malaikat apa? Bisa berubah wujud. Ya. Apakah hanya malaikat Jibril saja? Tidak. Ada sebagian malaikat juga bisa berubah wujud. Contohnya apa Ustaz? Contohnya malaikat maut. Malaikat maut itu juga bisa berubah wujud. Ini saya bawakan kitab Sittun Qissah rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatul kiram. Di sini disebutkan ada 60 kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan di antara kisah-kisah di sini itu disebutkan ada ceritanya malaikat maut menemui Nabi Daud dengan berubah wujud seseorang. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan. Jadi ketika malaikat maut itu mau mencabut nyawanya Nabi Daud alaihi salam, itu masuk ke rumah. Nah, istrinya kaget. Padahal Nabi Daud itu di antara kebiasaannya kalau keluar rumah pasti dikunci semua pintu, jendela, pintu tutup rapat. Istrinya kaget pas keluar dari kamar dengan ana wong nang tengah ruangan. Siapa ini? Benar-benar orang asli. Maka nggak lama dari itu Nabi Daud pulang, kaget juga. Siapa ini? Maling apa simpenan? Orang mungkin simpenan lah. Nggak mungkin. Akhirnya ditanya, ngobrol, kemudian itu saya adalah utusan Allah. Kira-kira, nah kalau para nabi mau meninggal itu ditawarin mau nambah di dunia atau pengen ketemu Allah? Jelas jawabannya apa? Pengen ketemu Allah. Milih mati banyak. Beda halnya kalau kita mungkin, Mas wis siap? Aduh, durung siap. Diparani malaikat maut ya. Wis siap apa durung isu kek. Wis siap urung masih kapan. Nah, ini Nabi Daud. Diceritakan juga dalam riwayat Bukhari kisahnya malaikat maut yang mendatangi Nabi Musa. Ya, dan akhirnya malaikat itu ditempeleng sama Nabi Musa sampai buta. Ini disebutkan ceritanya. Jadi ketika itu malaikat itu menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kaget langsung ditempeleng. Akhirnya malaikat itu kembali kepada Allah. Wadul, ya Allah, ini hambamu, bahasa kita ya ngawur temen, ditempeleng sampai buta gitu.
Akhirnya disembuhkan, datang lagi, bilang kalau kamu itu adalah utusanku untuk mencabut nyawa. Akhirnya singkat cerita dicabut nyawanya Nabi Musa. Jadi bisa berubah bentuk, itu keistimewaannya malaikat. Dan malaikat Jibril ini nggak cuma berubah bentuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Maryam juga pernah, Pak. Kepada Maryam alaihissalam juga pernah. Dalam Al-Quran surat Maryam yang sering kita dengar dibaca oleh Ustaz Haji, di surat Maryam itu disebutkan malaikat Jibril berubah wujud. Malaikat Jibril berubah wujud ketika Maryam alaihissalam itu sedang menyendiri. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Kaget Maryam, ini siapa? Pada laki-laki. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Maka malaikat Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, ingin memberikan sebuah karunia, seorang anak. Bayangkan, gak punya suami tapi punya anak. Ini jangan bisa baca di surat Maryam, seingat saya di ayat ke-16 dan seterusnya. Ke-16 dan seterusnya. Inilah faedah yang kedua yang menunjukkan bahwasanya di antara keistimewaan malaikat itu bisa berubah wujud, bisa berubah wujud. Dan malaikat Jibril alaihissalam juga pernah dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud aslinya, Pak. Dan biasanya itu kan malaikat Jibril kalau ketemu sama Nabi SAW ingin mengajarkan sesuatu, berubah jadi seseorang. Ada beberapa kesempatan, 2 kali itu Nabi SAW melihat malaikat Jibril wujud aslinya langsung, wujud aslinya. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat ke-13 sampai 14 dan surat At-Takwir ayat ke-23. Di dalam 2 ayat itu Aisyah radhiyallahu anha pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, mengenai 2 ayat ini maksudnya apa? Ayatnya bunyinya adalah walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh dia, yaitu Muhammad SAW, telah melihatnya. Siapa ininya? Di ufuk yang sangat jelas. Lalu di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW juga pernah melihatnya di waktu yang lain. Aisyah tanya, siapa yang dilihat wahai Nabi? Maka kata Nabi SAW, innama huwa Jibril. Sesungguhnya yang dilihat itu adalah Jibril. Aku melihat Jibril. Dan aku melihatnya sebanyak 2 kali. Yaitu ketika Nabi SAW diusir oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya. Lalu ketika Nabi akan berdoa, pas dengar seperti ini, Pak, ternyata depannya malaikat Jibril. Dan diceritakan besarnya menutupi antara langit dan bumi, gede banget. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ra'a Muhammadun Jibril lahu 600 janahin qad saddal ufuq. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril yang sepenuh ufuk langitnya, sepenuh langit di bumi, langit di alam semesta ini, dan tertutup oleh sayapnya yang berjumlah 600. Berapa itu 600? 600. Jadi malaikat Jibril memiliki sayap 600. Ini yang pertama. Yang kedua, malaikat Jibril terlihat oleh Nabi SAW ketika sedang di Sidratil Muntaha. Ini mengenai faedah yang kedua, yaitu
di antara keistimewaan malaikat bisa berubah wujud. Kemudian faedah yang ketiga adalah, yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 32, yang PDF atau yang fotokopi. Ada di halaman 32. Faedah yang berikutnya yaitu mengenai adab dalam belajar. Di sini Syekh Fauzan menyebutkan ada 3 adab seorang penuntut ilmu dalam belajar, Pak. Ada 3 adab seorang penuntut ilmu dalam belajar yang disebutkan dalam hadis ini. Apa itu Ustaz yang pertama? Yang pertama adalah sudah seharusnya nuhun sewu niki seorang penuntut ilmu duduknya dekat dengan pemateri. Ini adab yang pertama. Sini tuh alhamdulillah udah dekat semua nih. Alhamdulillah. Dekat itu kan kelihatan. Ini udah kelihatan semua berarti alhamdulillah dekat. Gak ada yang di depan karena kelasan, gak ada. Di kebun gak ada. Jadi ini diantara adabnya. Kemudian yang kedua, hadza fihi anna al-muta'allima yanbaghi an yakuna bi suratin hadi'atin mu'addabatin. Seorang penuntut ilmu itu kondisinya tenang. Masya Allah, di sini benar-benar diterapkan tenang, wala yuksira minal harakat, dan enggak banyak gerak. Maksud banyak gerak di sini ya, ada sebagian ulama yang menjelaskan kukur-kukur, ngupil, nyutiki kuku, nyutiki apa? Nuhun sewu. Yang hitam-hitam di samping kuku itu namanya apa ya? Nah ya, kotorannya itulah. Kaki yang di dalam, kotoran yang di kaki itu. Lagi ngaji, cupiki. Itu apa? Kurang tepat ya. Apa haram Ustaz? Enggak haram, enggak. Ya, itu enggak haram. Cuma yaitu adab dalam belajar. Kemudian di antara yang lainnya yang ada dalam hadis ini yaitu adab bertanya kepada guru ya. Yaitu di antaranya adalah sebelum bertanya kita menata posisi duduk dan sudah menata kata-kata kita. Itu di antara adab dalam hadis ini. Inilah faedah yang ketiga, bahwasanya para ulama mengatakan ada adab dalam belajar. Ada adab dalam belajar. Kemudian yang berikutnya, tadi ada berapa faedah Pak? Ada 5 ya, baru berapa? Baru 3. Berarti tinggal pinter? Tinggal 2. Cepat teman ya. Adab yang berikutnya adalah tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam halaman ke-82. Bahwasanya tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan datangnya hari kiamat itu termasuk hal-hal gaib, hal-hal yang tidak diketahui. Dan perkara gaib itu ada 5 yang sudah jelas, sudah pasti, gak mungkin ada orang yang tahu tentang itu. Ada berapa? 5. Disebutkan dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-34. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui hal-hal gaib ada 5. Yang pertama, ilmus sa'ah, yaitu tentang hari kiamat. Jadi enggak ada yang tahu mengenai hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun enggak tahu. Pas ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat itu tiba wahai Muhammad? Kata Rasul,
mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang tanya pada baik, nggak tahu. Malaikat Jibril nggak tahu, Nabi Muhammad SAW juga tidak tahu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Dan kapan datangnya hujan deras? Nah ini kayak tadi nih, pas siang ini terus banget. Alhamdulillah asar terang. Saya tadi udah ngira pokoknya terus banget sampai malam, sampai subuh. Dan ini hadir sepi. Pada rawa alhamdulillah asar nawa terang. Memang nggak ada yang tahu. Makanya aneh kalau ada orang kok ngaku-ngaku tahu dan bisa mengendalikan hujan, pawang nganggo remote jadi remote langit, gimana bentuknya? Jadi nggak ada yang tahu mengenai hujan yang lebat itu turun kapan. Adapun prediksi maka itu tidak mengapa. Prediksi, memprediksi. Ya namanya prediksi itu kan ada tanda-tandanya. Ya, kayak Nabi SAW sering memprediksi bahwasanya hari kiamat ini akan di antara tandanya akan muncul golongan-golongan yang gini, akan muncul kejadian yang seperti ini. Dan prediksi itu betul. Dan sahabat Nabi juga sering kayak gitu memprediksi. Seperti halnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memprediksi bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyak manusia-manusia yang berani mendustakan sebuah hadis, meriwayatkan, mengatakan ini adalah hadis Nabi padahal bukan hadis, dan terbukti. Ya, itu prediksi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau prediksi itu boleh. Yang kedua adalah mengenai hujan yang deras. Kemudian yang ketiga, hal gaib yang enggak mungkin manusia itu tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang ada di dalam rahim, di dalam kandungan manusia, yaitu perempuan. Itu enggak ada yang tahu, Pak. Bahkan sampai dokter pun enggak berani ngomong pasti 1000% lanang, Bu. 1000% wadon, Bu. Nggak ada yang berani seperti itu. Minimal ya bilangnya prediksi. Kemungkinan ini perempuan, kemungkinan ini laki-laki. Karena betapa banyak orang yang diprediksi akan lahir laki-laki, bayi yang diprediksi lahir laki-laki ternyata perempuan dan sebaliknya. Dan ini terbukti, Pak. Kemarin waktu saya lagi ngajar santri ya mengenai ayat ini. Kemudian ada yang cerita, Ustaz, saya dulu kata umi saya ini dikira perempuan dari kandungan sampai lahir, bahkan berapa bulan itu dikiranya perempuan. Saya juga bingung. Jadi ibunya cerita ke dia, santri Darussunnah, itu saya dulu ketika di kandungan kata ibu saya itu diprediksi wanita, sampai keluar pun saya dikira perempuan, sampai namanya juga mirip perempuan. Siapa Ustaz namanya? Kalau perlu lah. Itu direkam. Ya. Jadi namanya itu agak kayak perempuan. Ternyata laki-laki. Jadi nyantri. Tabiatnya laki-laki, ya laki-laki, alhamdulillah. Dia laki-laki. Jadi ini bukti, oh ya temenan bukti bahwasanya yang tahu dalam masalah arham itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya hari kiamat, hujan yang lebat, apa saja yang ada di dalam rahim. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan apa yang akan dilakukan oleh manusia besok itu enggak ada yang tahu, Pak. Enggak ada yang tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia besok. Jangankan besok, nanti pun nggak tahu kita. Mungkin habis ini ada yang rencananya langsung balik lah. Orang minta di sini. Ternyata
Pas sudah selesai ditarik kancane senene dan diisit lah. Kesusu temen. Enggak tahu, jangankan besok nanti ya. Nanti. Nah, atau nanti misalnya sholat imamnya kayaknya Ustaz jebule santri ini. Alhamdulillah ya. lebih enak didengar gitu ya. Banyak hal-hal yang kita nggak tahu Pak. Esok hari maupun nanti, beberapa menit kemudian, nggak tahu apakah kita masih sehat atau nanti sakit, apakah masih bisa menghidup udara segar atau sudah meninggal. Ada syair yang bagus Pak Bu, yang penulisnya ini membuat syair tersebut sebagai nasihat untuk orang-orang supaya ingat dengan kematian dan supaya pandai, cerdas dalam melakukan sesuatu, jangan sampai merugi di hari akhir nanti. Di dalam syair itu disebutkan bahwasanya betapa banyak anak kecil yang baru lahir, kemudian dia ketika lahir diharapkan bisa menjadi seorang pemuda yang besar, pemuda yang hebat, di keesokan harinya ternyata sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Betapa banyak dua mempelai yang sudah akan menikah, akan tetapi di keesokan harinya yang dipersiapkan itu bukan gaun yang panjang, gaun yang putih, tapi yang sudah disiapkan adalah, yang sudah digunting adalah kain kafan. Betapa banyak laki-laki, perempuan yang pagi harinya tertawa, ketawa, ketiwi, bahagia, di malam hari ternyata sudah meninggal. Banyak Pak Bu, banyak, dan itu kejadian-kejadian sering di sekitar kita seperti itu ya. Waktu itu pernah tetangga saya itu pagi-pagi nyapa ibu saya, Bu, ya nggak selang 1 jam kabar dia tabrakan dan meninggal langsung. Subhanallah. Ibu saya langsung berdek kaget, nembe nyapa Miki. Beberapa menit kemudian sebelumnya, kok nggak sampai 1 jam lah, ada kabar fulanah meninggal, nabrak wit. Subhanallah. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu apa yang akan dilakukan dan kapan matinya. Dan ini yang kelima, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Gak ada satu jiwa pun di muka bumi ini kapan matinya. Gak ada satupun jiwa yang berada di alam semesta ini kapan matinya. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Betapa banyak dokter menvonis umurmu tinggal 9 bulan, umurmu tinggal 2 tahun, walau hidup panjang. Justru sing vonismu walau sing di sini. Bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi nggak ada yang tahu. Ini 5 hal gaib yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Dan diantaranya adalah hari kiamat. Kemudian faedah yang terakhir mengenai hadis yang kita bahas kemarin. Faedah terakhir adalah mengenai tanda hari kiamat ya, tanda hari kiamat. Disebutkan dalam hadis ada 2 tanda. Ada 2 tanda. Yang pertama, kata Nabi SAW, tanda datangnya hari kiamat adalah antaridal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Jadi ada budak melahirkan tuannya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ada 2 penafsiran. Ada 2 penafsiran. Tafsiran yang pertama, maksud bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyak wanita-wanita yang melahirkan tuannya, rajanya. Itu yang pertama. Anna ma'nahu annahu yakthuru tasarri fi akhir zaman. Nanti di hari menjelang hari kiamat, di akhir zaman akan banyak tawanan-tawanan wanita yang dijadikan budak, dan budak itu boleh diapa-apain. Ingat ya, budak kudu pembantu.
takutnya salah paham, pembantu budak. Enggak, beda. Pembantu itu orang yang merdeka. Budak itu adalah tawanan. Ada peperangan, kemudian kubu akalah, ada wanita-wanitanya, maka ditawan itu jadi budak. Ustaz, ya seneng ya, senengnya silahkan berangkat kemana? Sing lagi perangan. Cuma jenengan jamin bakal nawan apa jenengan sing ditawan? Masalahnya kan gitu. Jadi perbudakan itu akan terjadi nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat. Dan wanita-wanita akan menjadi tawanan, kemudian ya nun sewu disetubuhi, akhirnya kan hamil, melahirkan seorang anak. Nah, anaknya itu ngikut bapaknya, berarti jadi pangerannya. Bapaknya kan rajanya, anaknya pangerannya. Lah, pangeran itu memiliki budak ibunya. Nah, ini tafsiran yang pertama, bahwasanya di antara tanda hari kiamat itu sudah sangat dekat ada kejadian seperti itu. Kira-kira sudah terlihat atau belum? Seorang budak melahirkan tuannya, rajanya. Sudah atau belum? Belum kita dosen ya. Nah, kalau tafsiran yang kedua mungkin sudah. Tafsiran yang kedua, makna asali, annal murada bidzalika wallahu a'lam, annahu yaksurul 'uququ fi akhir zaman hatta ka'annal binta takunu sayyidatan li ummiha. Tafsiran yang kedua kata para ulama, maksud dari seorang budak melahirkan tuannya adalah nanti di akhir zaman akan banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Jadi sampai seakan-akan ka'annal binta takunu sayyidatan li ummiha. Saking durhakanya sampai seperti anak itu kayak rajanya ibunya. Ibunya sing dikongkoni, ibunya yang dibentak-bentak. Kan udah seakan-akan kayak rajanya itu. Ini di akhir zaman. Ini adalah tafsiran yang kedua. Bi an tatakabbaru 'alaiha, seperti dia sombong kepada ibunya, padahal ibunya yang ngajarin dia bicara. Tapi kefasihan bicaranya untuk menyerang ibunya. Na'udzubillah. Wa ta'uqaha, kemudian durhaka menyakitinya, wa tahsiyaha, bermaksiat kepada ibunya, melawan dan mencaci maki. Ini tanda yang pertama, bahwasanya seorang budak melahirkan tuannya. Tanda yang kedua yang kata Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, antara hufatal uratal ala ri'asya. Engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, tapi mereka mampu membangun bangunan yang tinggi-tinggi, dan mereka saling berlomba-lomba dalam membangun rumah mereka. Ini tanda-tanda hari kiamat yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang kedua ini dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi di sini ada dua tanda, dan sebenarnya tanda-tanda hari kiamat itu sudah sangat banyak sekali yang terjadi, Pak Bu. Tanda paling besar adalah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian adanya kekacauan di mana-mana, adanya peristiwa meninggal mendadak, itu termasuk. Hari-hari terasa cepat, sekerasa apa? La taqumus sa'ah hatta tataqarrabuz zaman. Kata Nabi SAW, kiamat itu tidak akan datang kecuali ketika masa zaman terasa begitu sangat cepat. Wingin nembe kajian mani. Kayaknya wingin nembe Senin mani. Kemarin baru libur lagi Ahad. Itu di antara tandanya. Nah, nanti tanda yang besar-besar itu ada 10. Seperti kayak Dajjal datang, Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Imam Mahdi, Nabi Isa, adanya Dukhan, adanya Dabbah, ya, adanya api dari Yaman. Nah, itu ada 10. Kalau satu sudah keluar, kata Nabi SAW, itu seperti butiran-butiran dalam tasbih yang dipotong, maka bola-bola itu keluar dan satunya saling mengiringi. Jadi cepat banget. Satu sudah lepas, yang berikutnya mengiringi. Itu gambarannya. Ketika 10 tanda hari kiamat yang besar itu terjadi, maka yang lainnya akan mengikuti, ngiring, saling iring-iringan.
ya Dajjal, kemudian Imam Mahdi, kemudian naudzubillahi min dzalik, semoga kita tidak sampai menjumpainya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. 5 faedah dari hadis yang kedua dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum